Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan, senyum dulu semua. Jangan terlalu tegang, senyum. Orang semua masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Ini sesuatu anugerah yang luar biasa. Suami, istri, orang tua, anak-anak, kakak beradik tidak mampu dan tidak bisa memberikan hidup buat setiap kita. Hanya Tuhan pemilik hidup dan mati kita. Puji syukur, orang semua ada di minggu yang terakhir 25 September 2022. Dan kita boleh lewati masa-masa kritis, katakanlah kurang lebih 2 tahun ya Pendeta Henny, COVID dahsyat, luar biasa. Dan ternyata orang masih hidup, berarti Tuhan masih berikan kesempatan hidup. Karena biar juga masa COVID kalau belum saatnya meninggal atau mati belum terlewati. Puji Tuhan, orang bersyukur semua ada di hari Minggu ini. Saudara-saudara jemaat, sebelum kita masuk dalam uraian, orang masih ingat kalau Alkitab ini terdiri dari 2 kitab yang besar, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada berapa kitab kotek di dalam Alkitab ini? Masih ingat anak-anak, pemuda, remaja? Coba suara kuat, jangan intip. Ayo, ingat enggak? Ada berapa semua dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru? 66 kitab. Kitab Perjanjian Lama ada berapa buku? 39. Yakin? Perjanjian Baru 27. Puji Tuhan kalau itu disampaikan oleh anak-anak muda. Nah, kita melihat bahwa kitab Ulangan ini, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, yang disebut sebagai kitab Taurat, itu ditulis oleh ketua sinode atau ketua jemaat. Oleh siapa? Musa. Oleh Nabi Musa, nabi besar zaman itu. Namun penulisan atau pembacaan yang kita ikuti tadi dalam kitab Ulangan itu mau menceritakan bagaimana peristiwa itu sudah terjadi di dalam kitab Keluaran. Sesudah Kejadian, Keluaran. Di dalam kitab Ulangan ini dia tinggal mengulangi dan mengingatkan. Ulangan dalam bahasa Inggris adalah Deuteronomy. Pengulangan kembali. Nah, kalau orang memperhatikan di sini, mempersembahkan hasil pertama. Jadi sebenarnya peristiwa ini adalah peristiwa yang sudah terjadi di kitab Keluaran. Artinya bagaimana umat Israel sebagai umat pilihan Tuhan, mereka sudah dikeluarkan oleh Tuhan itu sendiri, bukan mereka keluar sendiri. Berapa lama mereka ditindas di Mesir? Orang sekali-sekali istilahnya cerdas cermat Alkitab supaya tidak terlalu banyak di TikTok, di HP atau hal-hal yang lain. Orang belajar untuk merefresh kembali. Berapa lama? Masih ingat? Ayo, suara kuat. Tepatnya, ini ketua PKB sudah memulai walaupun belum tepat. Berapa? Masih ingat? 430 tahun. Waktu yang singkat atau waktu yang panjang? Panjang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, panjang 430 tahun mereka menderita di Mesir. Tapi itu semua atas seizin Tuhan. Berarti sudah banyak generasi ke generasi bergantian. Oleh sebab itu, penulisan ini mempersiapkan generasi yang baru. Bahwa mengingatkan apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka kamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah
Harus, itu di garis bawah. Jadi tidak ada tawar menawar. Harus, mutlak, wajib. Tidak bisa ada yang tolerir dan kompromi dengan itu. Haruslah membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Saat itu bakul menjadi satu wadah, tempat menaruh segala hasil pertama mereka. Saya masih ingat waktu tahun 1991 saya ada di jemaat pertama Bukit Sion Mapanget, 15 Januari 1990. Itu di sana mereka masih mempraktekkan. Ketika mereka mendapatkan hasil pertama dari sawah mereka, dari perkebunan mereka, itu mereka bawa pisang ini for pendeta, bawa beras, padahal saya masih sendiri tapi enggak apa-apa, kumpul terus kasih pak tuan rumah di mana saya tinggal, karena saya menumpang di satu keluarga. Nah itu sampai sekarang masih terpelihara berkat ini, berkat aturan, berkat ketaatan. Nah kalau zaman sekarang, apalagi orang yang ada di metropolitan ini, bakul pun banyak yang tidak tahu yang mana itu pendeta. Ada bilang bakul, ada bilang loto, atau pokok tempat yang agak dalam. Mungkin anak-anak muda, remaja, pemuda sudah tahu. Nah sekarang yang paling simple dalam situasi dan keadaan orang ada di kota metropolitan, ada di lingkup wilayah pelayanan Jakarta Barat, bahkan Jabodetabek, Bandung, bakul itu sekarang adalah amplop. Orang taruh situ tuh persembahan. Karena orang kan tidak mungkin pergi ke kampung membawa pisang goroho datang di Jakarta, kau mau persembahkan, itu jarang. Atau bawa cakalang fufu, atau bawa itu langsung ke ibu pendeta. Tapi ketika orang bawa persembahan, itu di mana orang berkarya, di mana orang bekerja, di mana orang berusaha, dan di mana orang mendapatkan hasil usaha itu. Dalam bentuk uang. Masukin di amplop yang rapi. Tuliskan nama, rasa ucapan syukur dari pribadi ataupun keluarga, berdoa dahulu, sampaikan itu di kantong persembahan atau di kotak seperti ini. Nah kira-kira itu yang sederhana untuk kita mengerti ketika kita mau memparalelkan konteks yang ada di masa kini. Sehingga dikatakan di sini, dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Nah panjang sekali kalau berbicara tentang sejarah Israel sejak mereka ada di Mesir. Karena lebih dulu yang ada di Mesir yang diutus adalah siapa? Ingat sejarahnya? Kalau enggak ingat, mesti katekisasi ulang nih pemuda remaja atau Bipra atau Persus Musa. Siapa? Bukan Musa, Yusuf. Yusuf itu yang pertama datang di Mesir. Kemudian dia diikuti oleh keluarganya. Dikatakan oleh Alkitab itu pada awal muasalnya itu mereka masih berjumlah 70 orang. Ketika mereka sudah diberkati Tuhan, bertambah banyak dan mereka keluar dari Mesir menuju padang gurun selama 40 tahun. Diproses Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Mereka sudah bukan 70 orang lagi, tetapi sudah menjadi 2 jutaan lebih. Wow, mau atur 70 aja sudah ngeri-ngeri sedap, apalagi mau atur yang 2 jutaan umat.
Itu yang dipercayakan Tuhan kepada Musa. Nah, kita tahu gambaran sepintas bahwa di Mesir itu ada satu tempat, sampai sekarang itu masih ada, yang disebut Goshen. Goshen itu tempat tinggalnya Yusuf dan keluarganya. Tempat yang diperuntukkan dari Tuhan kepada mereka sebagai tempat yang paling subur. Subur sekali. Itu beda dengan orang-orang Mesir. Itu memang sudah menjadi umat pilihan Tuhan. Kita tahu kan bersama, bapak-bapak leluhur itu yang dikenal di dalam Alkitab melalui perjanjian lama, yaitu Abram, Ishak, Yakub. Abram memperanakkan Ishak anak perjanjian, dan Ishak memperanakkan Yakub. Anak Yakub ada berapa? Masih ingat? Berapa? Kuat. Berapa? Coba kuat lagi, enggak apa-apa. Enggak mau ditangkap KPK, enggak. Ada berapa? 13, bukan 12. Dina dan anak terakhir. Dina itu satu-satunya perempuan. Nah, kalau untuk umat Israel itu anak perempuan itu tidak mendapat bagian warisan. Sehingga cuma 12 anak ini yang mendapatkan warisan. Ingat nama-namanya atau cuma ingat 12? Ingat ya, jadi itu guru sekolah minggu, anak pengajar ASM itu harus dibiasakan. Karena ibu pendeta juga dari dulu sekolah minggu masuk, tertancap betul di pikiran dan di hati sampai sekarang tidak bakalan lupa. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda dan Naftali, Gad, Aser, Isakar, Sebulon, Yusuf, Benyamin. Itu dia sampai situ. Baru Dina anak perempuan, Dina anak perempuan, Dina anak perempuan, semua anak Yakub. Iya, itu orang biasakan. Itu kontekstual, alkitabiah. Sama dengan kitab Musa. Banyak juga pelayan-pelayan termasuk Persus yang sudah tahu kitab Musa. Kita nyanyi kitab Musa, kitab Musa, kitab Musa. Kita nyanyi kitab Musa, semuanya 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, yang terakhir Ulangan, semuanya 5. Kan mudah daripada orang mau hafal lagu-lagu duniawi. Cuma lihat-lihat TikTok apa semua, lebih baik orang banyak belajar. Karena itu masuk dan dia akan merasuk di dalam pikiran, benak hati kita dan membuat kita menjadi orang-orang yang lebih mengerti dan memahami sejarah di dalam kehidupan orang percaya. Amin? Amin. Lakukan ya, jangan cuma bilang amin, lakukan. Nah, kita tahu bersama bahwa sebagaimana tema di hari ini, mensyukuri berkat Tuhan dengan memberi persembahan. Apa itu persembahan? Persembahan dari kata dasar sembah. Ingat ya, sembah bukan sumbang. Sembah bukan sumbang. Karena persembahan adalah wujud ibadah orang percaya. Berarti kalau kita datang menyembah Tuhan, kita datang sujud. Orang-orang Israel dulu so bawa persembahan, kemudian mereka datang sujud, berterima kasih, sujud. Kalau orang cuma asal kasih begini, kasihnya so kucak begini, nggak tahu, banyakan yang kucak begini tuh 2.000 dan 5.000 kon orang isi. Kadang kita sudah tidak menghargai pemberian-pemberian Tuhan dalam hidup ini. Sadarkah kita, jangankan uang, nafas hidup kita adalah anugerahnya. Sadarkah kita kalau kita hari ini masih bisa bangun,
bersedia, bersiap, berjalan ada di tempat ibadah ini. Ini bukan karena orang ada hantam semalam food suplemen atau makan tino rangsak atau makan RW, makan babi tore, bukan. Semua atas seizin Tuhan. Bisa bayangkan Bapak Ibu jemaat kalau Tuhan lupa kasih bangun 4 orang. Bayangkan, coba bayangkan sedetik 2 detik kalau Tuhan lupa kasih bangun, Tuhan jalan-jalan kemana gitu terus dia lupa kasih bangun, orang apa? Rip, mati. Tuhan lupa. Iya kan Pak Henry, pasti lupa, Tuhan tuh mati. Tapi karena Tuhan mengingat kita semua, buah ciptaannya yang termulia, umat kesayangannya, anak-anak milik kepunyaannya yang dia kasihi dan dia sayangi. Dia mau orang ada mencari dia lebih dahulu di dalam baitnya. Dan saya percaya setiap kita yang hadir saat ini bukan karena keterpaksaan, tetapi karena orang harus bersyukur. 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Hari ke-7 dia menguduskannya. Dengan cara orang datang beribadah kepadanya. Jadi melalui keberadaan orang jemaat saling mengingatkan. Mulai dari keluarga kita. Jangan kemana-mana kalau tidak lebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Saya ingat sekali itu didikan orang tua. Waktu itu kami kan memang banyak bersaudara 6. 5 dulu, yang 1 belakangan. Itu tidak boleh mau bilang, papi, mami mau ke pantai atau mau ke kebun teman. Jangan pernah. Masuk ibadah dulu. Sesudah ibadah, silakan. Nah itu tabiat, teladan, aturan yang memang betul-betul jadi menginspirasi dan mendidik setiap kita untuk menghormati dan menghargai Tuhan. Itu harus orang terapkan meskipun orang so ada di metropolitan Jakarta ini. Aduh, apalagi di Jakarta. Orang tidak tahu langkah kita sejengkal sekalipun di depan itu sudah maut di ujung kalau tidak bersama dengan Tuhan. Orang bisa bayangkan tuh motor psh, psh, sama dengan pembalap, mobil-mobil di jalan. Orang pun so hati-hati, ada yang masih suka senggol. Tetapi puji Tuhan kalau orang terpelihara, tidak ada cacat sedikit pun. Itu karena perlindungan Tuhan. Itu karena Tuhan protek hidup kita. Dan jangan menggawa, oh kita kok hebat, karena tuh oto mau datang kiri, kita langsung banting setir kanan, masuk di bawah kontainer. Tidak ada yang dapat kita banggakan dalam dunia ini selain bersama dengan Dia. Setiap kita tidak ada apa-apanya. Kita hanya biji mata Tuhan, kata firman Tuhan. Kita menjadi berarti kalau kita mempraktekkan setiap firman yang Dia sampaikan kepada kita. Jadi persembahan adalah wujud ibadah orang percaya. Dan saya mau katakan bahwa kita percaya jemaat Tuhan itu maha kaya, atau ada yang lebih kaya dari Tuhan? Siapa jemaat Gemim Immanuel yang lebih kaya dari Tuhan? Di sentrum gak ada. Atau mungkin siapa yang sedang rame di TV sekarang, yang dari Jayapura sana, dia lebih kaya kali dari Tuhan ya? Iya, Matius, Markus, Lukas. Tuhan yang paling kaya. Kita tidak ada apa-apanya. Jadi jangan pernah berbangga ketika orang memberikan yang paling banyak sekalipun. Namun Tuhan mau itu lahir dari hati yang tulus. Hati yang bersyukur. Hati yang tahu berterima kasih. Bukan banyak sedikit jumlah yang diberikan. Tetapi itu kita berikan dalam bentuk ketaatan kepada Tuhan. Dalam bentuk kedisiplinan kita untuk tahu memberi kepada Tuhan. Nah, logikanya begini.
Prakteknya yang orang lihat begini Bapak Ibu, kalau orang Jakarta kan tidak mungkin kalau hari Minggu atau hari libur mau sama dengan yang ada di Minahasa sana. Mereka bisa ke kebun, bisa kemana, liburan, refreshing. Orang paling kemana? Ke mall. Pernah orang kalau masuk mall, orang bawa 50.000. Jarang kan? Karena kalau 50.000 ini cuma untuk ngopi dengan satu roti, mungkin lebih. Tapi kalau orang so berjam-jam di mall, ini 50 tidak ada arti. Lebih dari itu. Tetapi kalau orang datang gereja, ini 50 so paling banyak. Orang rasa cukup kalau dengan 50.000 atau 20.000 kan cuma 2 kantong isi jo 5.000 atau 10.000. Padahal coba orang lihat 5.000 sekarang parkir 1 jam berapa? 5.000. Masa orang mau kasih persembahan sesama dengan harga parkir di mall atau di pinggiran jalan? Aduh, betapa murahnya Tuhan kita. Padahal Dia yang mulia, Dia yang maha kaya, Dia yang memberikan nafas hidup dalam kehidupan orang. Artinya marilah orang bijak untuk menilai seberapa pantaskah yang akan kita sampaikan itu kepada Tuhan. Tentu berbeda dengan anak-anak yang sedang kuliah. Tapi jangan yang sedang kuliah, uang bayar kuliah pun sudah pakai habisin di mall. Tapi ketika memberikan persembahan masih seret keluarnya hitung-hitungan. Belajar bagaimana umat yang diajarkan oleh Tuhan melalui Musa. Karena mereka sudah dipersiapkan masuk di dalam tanah yang berlimpah susu dan madunya. Artinya tanah yang kaya, tanah yang subur, tanah yang diberkati Tuhan. Yang kita bisa identikan dengan usaha, pekerjaan, mata pencaharian kita. Kehidupan keluarga kita, anak-anak kita semua semakin naik, berhasil di dalam Tuhan. Kita ingat satu lagu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahmu. Artinya ada kepujian dari dalam. Kita ada di dalam satu persekutuan pelayanan. Kita ada di dalam satu persekutuan hidup berjemaat. Kita menjadi jemaat-jemaat yang semakin dewasa. Nggak usah bikin-bikin istilahnya huru hara. Nggak usah. Belajar taat. Belajar ikut aturan-aturan yang ada. Belajar menjadi orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Nya. Dan kita mempersembahkan hidup kita. Ini Tuhan, ini aku. Aku mau menyembah Engkau. Itu sungguh. Jemaat kalau itu lahir dari hati, apalagi dia seorang wanita, pasti diiringi dengan air mata. Betapa dia menghayati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Meskipun orang tidak terlepas dari tantangan, pergumulan, penderitaan, itu datang silih berganti dalam hidup ini. Tetapi Tuhan menopang kita. Tuhan menguatkan kita. Tuhan memberikan jalan keluar yang sangat baik. Karena memang ketika orang ada di dunia, iya, betul. Nanti orang kalau sudah di sorga, baru tidak ada penderitaan. Caranya, orang mau ke sorga melalui apa? Orang mesti melalui kematian. Atau mungkin nanti rapture, pengangkatan. Ketika kedatangan Kristus Tuhan yang kedua kali. Selagi dan selama kita ada di dalam dunia ini. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik dalam hidup ini. Dan dikatakan di sini, dan haruslah engkau orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Jadi orang Lewi
Imam menunjukkan juga bagaimana kepemimpinan yang ada di jemaat. Jadi ketika orang berikan persembahan, tidak usah orang tanya, aduh, kung pendeta dengan pelsus dapat berapa dorang? Habis orang persembahan for dorang, oh kasihan. Itu semuanya ada pada jalurnya. Oleh sebab itu di tengah-tengah jemaat ada program-program. Kita tahu tritugas jemaat kan, tritugas gereja kan, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Koinonia, marturia, dan diakonia. Biasanya orang bilang diakonia, padahal itu pelayanan. Tapi orang jarang bilang marturia dan koinonia. Iya kan, dalam bahasa Yunaninya. Jadi kalau bilang diakonia, mesti bilang marturia atau koinonia. Jangan bilang diakonia, persekutuan, dan kesaksian. Jadi rancu gitu. Nah, itu semuanya ada di dalam program itu. Perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan jemaat. Dan itu pun juga diatur. Ada presentasi yang harus kita sentralisasi ke sinode, ke wilayah, pengaturan di dalam jemaat. Jadi kalau buat saya, kita sudah doakan, kita percaya semuanya dikelola dengan bertanggung jawab. Dan itu serahkanlah dengan penuh sukacita. Tidak perlu dipersoalkan lagi. Karena apapun dan berapapun yang orang berikan itu tidak akan menutupi. Orang tahu ketika orang beribadah, tempat ini pun disewa. Semua sebagian besar Gemim Jabodetabek Bandung bergumul dan berjuang. Tetapi saya percaya ada insan-insan jemaat Tuhan yang Tuhan gerakkan setiap hati kita untuk sadar dan mau memberi yang terbaik untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Sehingga kita tidak akan berhitung-hitung dengan Tuhan. Kita jangan jadi orang pelit. Orang Manado bilang jangan koncudu. Hanya memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan kepentingan pekerjaan Tuhan. Nah, orang semua sudah dibaharui dan diberikan nafas hidup, kekuatan, kesehatan di dalam hidup ini. Orang teringat pembacaan minggu yang lalu kan bagaimana Tuhan menggerakkan jemaat Makedonia. Mereka tergerak untuk membantu jemaat Yerusalem. Dibandingkan dengan jemaat apa yang satu? Masih ingat? Atau lewat sesuai dengan waktu yang berlalu? Korintus. Korintus ini sebuah jemaat tempat atau mereka adalah jemaat yang kaya. Kita tahu kan di Korintus itu ada pelabuhan terbesar. Kalau orang di sini mungkin Tanjung Priuk, Surabaya Tanjung Perak, di Manado Bitung. Nah, di sana mereka mendapatkan hasil-hasil dan mereka tertutup atau mereka tidak tergerak untuk membantu jemaat Yerusalem. Makedonia, mereka jemaat yang sangat miskin, namun mereka memiliki hati yang kaya. Mereka mengumpulkan dan memberikan kepada saudara-saudara yang ada di Yerusalem karena kekeringan yang berkepanjangan. Mari jemaat Tuhan, orang semakin sensitif, semakin peka dengan kebutuhan-kebutuhan jemaat. Dan semua orang pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Percaya, berkat tidak akan kita cari, tetapi berkat yang akan mengikuti kita ketika kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan. Amin.